Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia hadir pada siang hari ini untuk bergabung bersama dalam webinar Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Undangan ini bersifat umum, ya. Nama programnya adalah Bisa Make Success Your Reality. Temanya ini yang sekarang dibawakan adalah pentingnya kemampuan dalam mengelola waktu dan tujuan, yang akan diisi oleh Mas Nuri Lukman Pradipto, Sarjana Psikologi. Halo Mas Lukman. Iya, Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman juga. Ini kita akan mulai langsung saja oleh Mas Lukman. Jadi ini acara kedua dari Mas Lukman. Kemarin dari 2 pekan yang lalu telah mengadakan tentang identitas diri, mengenal identitas diri sebagai mahasiswa dalam perkuliahan. Dan hari ini adalah seri kedua dari Mas Lukman. Dipersilakan untuk Mas Lukman memberikan materinya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing ilmu kembali di sesi kita kali ini. Ini saya share screen ya, Mas Rizky. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Jadi tema kita kali ini atau topik yang akan saya bawakan pada hari ini judulnya adalah goal setting and time management. Jadi penetapan tujuan dan pengaturan waktu sebagai fondasi kedua. Kalau 2 minggu lalu saya membahas terkait identitas diri, itu juga penting untuk dimiliki oleh mahasiswa. Sekarang tentang penetapan tujuan dan pengaturan waktu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Rizky, nama saya Nuri Lukman Pradipto, Sarjana Psikologi. Saat ini sedang menempuh profesi psikologi pendidikan di salah satu universitas di Indonesia. Kemudian juga saya dulu pernah bekerja sebagai konselor remaja di salah satu sekolah di Jakarta. Nah, langsung lanjut aja. Supaya ini diawali dengan cukup cukup hidup gitu ya. Saya minta di sini teman-teman untuk membuka salah satu aplikasi dengan nama linknya itu www.menti.com U75KB6GNJR. Ini bisa dibuka di HP ataupun dibuka di laptop teman-teman. Saya di sini manggilnya teman-teman ya, karena saya tidak tahu kisaran usia teman-teman apakah ada yang SMA mungkin atau ada yang mungkin mahasiswa S2, S3, tapi saya akan menyamaratakan semuanya saya panggil teman-teman. Nah, untuk linknya boleh minta tolong kepada Mas Rizky untuk dituliskan di chat. Ada. Langsung aja Mas Lukman nanti dalam teknis. Oke. Teman-teman, ini saya mungkin bisa coba masuk ke dalam linknya, kemudian teman-teman kira-kira tuliskan. Kalau menurut teman-teman sendiri, apa sih yang menjadi kendala teman-teman dalam meraih target yang sudah ditetapkan? Boleh ditulis tadi di link yang saya berikan. Chatnya sebentar. Linknya sebentar. Connect. Oke, sebentar, sabar. Itu saya sudah coba masukkan Mas ke dalam chat, nggak apa-apa ya, saya duluan. Teman-teman yang sudah bisa lihat dalam chat, silahkan diklik saja linknya.
Diklik yang link yang pertama www.menti.com U75KB6GNJR. Jika teman-teman sudah masuk, tinggal dijawab saja pertanyaan itu. Saya ingin tahu nih, teman-teman di sini ketika sudah menetapkan tujuan, kira-kira apa yang membuat menjadi kesulitan? Apa yang membuat akhirnya menjadi suatu kendala ketika mencoba meraih target yang sudah ditetapkan, begitu ya? Teman-teman sudah bisa dilihat di dalam chat. Baik, satu sudah keluar, malas, rasa bosan. Kemudian yang kedua, ambisi dan waktu. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Godaan. Mungkin lebih spesifik kali ya, godaan ini maksudnya godaan apa? Apakah maksudnya adalah distraksi begitu ya? Jadi ada distraksi dari lingkungan sekitar yang akhirnya membuat tidak mengerjakan tugasnya, gitu ya. Malas, rasa bosan, membuang-buang waktu, ya. Oke. Jadi sejauh ini saya sudah mendapatkan empat jawaban. Apakah ada jawaban yang lain? Oke, pergaulan. Baik, pergaulan ya. Pergaulan ini maksudnya mungkin pergaulan yang akhirnya menyebabkan tidak fokus pada tujuan ya. Oke, baik. Ada yang menulis di chat faktor keadaan ya. HP dan pergaulan ya. Oke, mungkin saya minta kalau bisa satu atau dua lagi. Apakah masih ada yang mau menuliskan? Baik. Berarti ini sejauh ini ada yang menuliskan malas, rasa bosan, kemudian membuang-buang waktu, ambisi dan waktu, pergaulan, godaan ya. Jadi itu yang nanti kita juga akan bahas akan saya bahas di slide-slide berikutnya, terkait juga ada tentang membuang-buang waktu ini, kemudian kenapa bisa ada rasa malas, kemudian pergaulan itu sendiri begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau share kira-kira kendala apa. Saya harap dengan teman-teman mengikuti sesi kali ini, apa yang menjadi kendala ini semoga bisa terjawab ya untuk dikurangi gitu kendalanya. Saya kembali lagi ke materinya. Oke, tadi udah ada beberapa kendala ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi-materi yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan kenapa sih penetapan tujuan itu menjadi sangat penting. Karena pertama, jika teman-teman sudah menetapkan tujuan, teman-teman akan menjalani kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut membuat teman-teman menjadi produktif. Ya kan, ketika ada tujuan, teman-teman sudah set up the target, teman-teman tahu bahwa oh saya harus melakukan ini untuk mencapai targetnya, dan itu membuat teman-teman menjadi produktif. Kemudian yang kedua, ketika tujuan itu tercapai dan teman-teman puas dengan tujuan tersebut, itu kepercayaan diri dalam mengerjakan suatu tugas itu meningkat. Ini penting. Karena kalau 2 minggu lalu kita membahas tentang identitas diri, kita tahu bahwa kita menilai diri kita sendiri. Ketika kita memberikan penilaian diri yang positif, itu meningkatkan well-being kita, kesehatan mental kita. Dan di sini juga meningkatkan kepercayaan diri dalam mengerjakan suatu tugas. Gitu. Jadi nanti ketika berhadapan dengan tugas-tugas yang sulit, teman-teman sudah lebih percaya diri, begitu. Kemudian kalau untuk teman-teman yang di sini yang mungkin masih menjadi mahasiswa, itu secara tidak langsung dengan adanya tujuan itu bisa meningkatkan prestasi akademis. Kalau misalkan teman-teman yang di sini mungkin ada yang sudah bekerja atau misalkan yang sambil bekerja, dengan adanya tujuan itu juga mampu meningkatkan prestasi di tempat kerja teman-teman masing-masing. Gitu. Dengan jadi set up the target can improve gitu your achievement ya. Nah, itu kenapa penetapan tujuan itu menjadi sangat penting dan itu menjadi urgensi terkait dengan penetapan tujuan. Kemudian yang akan saya bahas tadi kan goal setting dan time management. Dua-duanya ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Ketika teman-teman menetapkan tujuan, maka itu secara tidak langsung juga berkaitan dengan waktu. Menetapkan tujuan kan berarti di masa depan.
kemudian bagaimana mengatur waktu itu supaya bisa mencapai tujuan di masa depan. Nah, itu kan sesuatu yang saling berkesinambungan, saling bersinergi. Goal setting sendiri itu adalah suatu proses dalam penetapan tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat dicapai. Goal setting penetapan tujuan. Dan ini bisa dilihat, ini adalah suatu proses, bukan cuma tujuan. Jadi bukan cuma teman-teman menetapkan, udah tujuan di ujung, itu yang akan ingin saya capai. Bukan. Tapi goal setting ini adalah proses, bagaimana teman-teman dari titik sekarang, itu berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di luar gitu ya. Itu menurut Moeller, Taylor, dan Wu, tahun 2012. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mendorong keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan? Ini menurut Locke mengatakan bahwa aspek dari suatu tujuan itu dilihat dari dua. Isi dari tujuannya itu sendiri sama intensitas atau seberapa kuat tujuan itu berdampak pada diri teman-teman. Kalau dari isi itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah specificity atau spesifik atau enggaknya suatu tujuan. Misalkan teman-teman ingin lulus kuliah 4 tahun dengan IPK 3, di atas 3. Itu jelas, itu spesifik dibandingkan dengan aku pengen lulus. Itu menjadi suatu tujuan yang tidak spesifik. Dan biasanya semakin spesifik tujuan, semakin tinggi performa yang akan dilakukan oleh teman-teman. Semakin bagus gitu, semakin berani teman-teman untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesulitan. Kalau tingkat kesulitan itu bisa dilihat ada derajatnya. Ini saya tunjukkan di slide berikutnya. Sorry, yang spesifik dulu. Tadi kita kembali lagi ke yang spesifik. Sekarang teman-teman bisa coba tuliskan di annotate di mana di Zoom-nya ini. Itu ada opsi teman-teman bisa mencoret-coret mana di antara kedua hal ini yang spesifik. Aku menyelesaikan materi webinar hari ini, atau pada hari ini aku menyelesaikan satu PPT webinar berisikan minimal 15 slide dengan konten goal setting versi Locke. Kira-kira, ini saya kasih contoh ya dengan annotate. Teman-teman bisa coba nanti coret-coret ya. Oke. Kenapa hilang tiba-tiba? Sebentar. Oke. Coba teman-teman boleh dicoret atau dilingkari atau dikasih tanda seperti ini. Atau dilingkari mungkin atau dikotakin, itu bebas. Itu teman-teman bisa lihat di bagian option. Kemudian pilih yang annotate di bagian di zoom teman-teman. Kira-kira dari dua hal ini mana yang lebih spesifik, yang atas atau yang bawah? Tapi kalau misalkan teman-teman kesulitan, boleh banget diomongin di chat gitu ya. Misalkan nggak bisa pakai annotate. Oke, ada yang menjawab, aku menyelesaikan materi webinar hari ini. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang mau menjawab? Oke. Wah, semangat banget nih lingkarinya. Oke, baik. Ada yang mau mencoba menjawab? Lah, yang kedua mungkin? Ada yang menjawab kedua? Wah, dilingkari semua. Ini saya jadi tidak tahu ini sebenarnya mau dijawab yang mana, yang atas atau yang bawah. Baik. Kebanyakan bagian yang atas ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang spesifik adalah yang bawah. Ini yang spesifik. Kenapa? Karena dia bisa merinci dengan sangat jelas apa tujuan yang ingin dia capai. Bedakan dengan yang di atas. Aku menyelesaikan materi webinar hari ini. Itu masih nggak spesifik. Mau materi webinar disampaikan lewat apa, kemudian isinya tentang apa, kontennya apa, berapa jumlah slide-nya, itu kan masih belum spesifik. Tapi kalau yang bawah, itu sudah lebih spesifik. Pada hari ini, aku menyelesaikan jumlahnya satu, PPT webinar. Berisikan minimal 15 slide, dengan kontennya adalah goal setting, versinya salah satu teori Locke. Gitu. Jadi, yang bawah itu lebih spesifik. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Oke, yang kedua sekarang. Yang pertama, aku mengerjakan 10 dari 15 soal yang diberikan sebagai PR mata kuliah kalkulus, atau aku menyelesaikan PR dari mata kuliah kalkulus.
Menurut teman-teman, mana yang lebih spesifik? Oke, ada yang jawab yang pertama. Terima kasih. Ya, ya. Baik, ada lagi? Ada yang mau coba jawab lagi? Oke, banyak ya jawab yang pertama, jawab yang atas. Nah, ini benar teman-teman. Jawaban untuk yang kedua ini adalah yang pertama. Aku mengerjakan 10 dari 15 soal yang diberikan yang diberikan sebagai PR mata kuliah kalkulus, ya. Jadi, kenapa yang atas? Karena yang atas ini lebih spesifik. Lebih spesifik suatu tujuan itu membantu teman-teman untuk menargetkan bahkan dari jangka pendeknya. Jadi misalkan begini, saya menuliskan yang atas untuk tujuan saya, untuk goal setting saya, penetapan tujuan saya. Aku mengerjakan 10 dari 15 soal yang diberikan sebagai PR mata kuliah kalkulus. Di sini saya tahu bahwa saya akan mengerjakan PR mata kuliah kalkulus, tapi minimal untuk hari ini saya ngerjain 10 deh dari 15 soal. Jadi itu tidak membebani diri saya. Ketika saya sudah mencapai 10, saya boleh istirahat karena saya sudah mencapai target saya. Oke, dibandingkan kalau misalkan yang bawah aku menyelesaikan PR dari mata kuliah kalkulus. Mungkin kalau ini karena tingkat kesulitan dari tugasnya mungkin misalkan cuma 15 soal ya begitu, atau misalkan cuma 10 soal, tidak terlalu membebani, jadi mungkin bisa teman-teman menggunakan tujuan yang tidak spesifik kayak yang di bawah. Tapi ketika berkaitan dengan tujuan-tujuan yang abstrak, misalkan aku ingin bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, tujuan yang spesifik itu yang kayak gimana? Aku ingin berkomunikasi dengan yang lebih baik, setidaknya per hari saya harus bisa ngobrol sama satu orang yang tidak saya kenal. Itu kan lebih spesifik ya dibandingkan dengan aku ingin bisa berkomunikasi. Oke, ingin bisa berkomunikasinya seperti apa? Begitu, apakah maksudnya presentasi, atau ngobrol santai, atau ngobrol secara formal? Nah, itu juga harus dispesifikkan. Jadi mungkin saya harap dari setelah penjelasan spesifik ini, teman-teman bisa membuat goal setting yang lebih spesifik, begitu ya. Kemudian itu tentang spesifik. Sekarang saya membahas tentang tingkat kesulitan. Kalau teman-teman ingat yang tadi yang sebelumnya, kalau teman-teman ingat yang sebelumnya, yang ini, itu kan ada yang isi, spesifik, dan tingkat kesulitan. Barusan saya membahas tentang spesifik, nah sekarang saya membahas yang tentang tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu derajatnya naik dari yang mudah sampai susah. Teman-teman bisa menetapkan tujuan yang mudah, bahkan sampai tingkat yang tinggi, sifatnya lurus ke atas. Kalau di skala seperti ini. Ya, contohnya, kalau misalkan tingkat kesulitan yang mudah, ini setiap orang punya persepsinya masing-masing, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan, tingkat kesulitan yang mudah, yang penting lulus kuliah, biarpun nggak 4 tahun. Misalkan yang S1 ya, itu yang tingkat kesulitan mudah. Kemudian misalkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi, menengah. Lulus kuliah 4 tahun. Oke, ini menengah. Kemudian tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi, yang lebih sulit. Lulus kuliah 4 tahun dengan IPK cum laude. Kemudian tinggiin lagi tingkat kesulitannya, yang paling susah. Bahkan mungkin impossible, atau mungkin untuk beberapa orang ini susah banget gitu. Lulus kuliah 3,5 tahun dengan IPK cum laude. Nah, lihat tingkat kesulitan ini ada derajatnya. Dari yang paling mudah sampai paling susah. Teman-teman yang menetapkan sendiri kira-kira mau tujuannya ditetapkan di tingkat kesulitan yang mana. Tapi kenapa saya buat ada skala seperti ini, ada skala X dan Y, ada yang mudah dan sulit, karena tingkat kesulitan itu berbanding lurus dengan performa. Ya, performa dari yang rendah sampai yang tinggi. Jadi di sini teman-teman lihat bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan, itu semakin tinggi performa yang teman-teman lakukan. Jadi kalau misalkan tingkat kesulitannya yang mudah, yang penting lulus kuliah, maka usaha yang dilakukan oleh teman-teman juga akan rendah. Tapi ketika teman-teman menetapkan tingkat kesulitan yang tinggi, misalkan yang lulus kuliah 4 tahun dengan IPK cum laude, maka performanya pun yang akan teman-teman lakukan lebih tinggi gitu. Usaha untuk mengejar itu lebih tinggi. Begitu. Tapi mungkin di benak teman-teman, di pikiran teman-teman, enggak juga mas, saya kan kalau misalkan lulus kuliah 3 tahun dengan IPK cum laude, saya malah usahanya malah nggak keras karena saya tahu itu susah. Nah, itu juga yang dicetuskan oleh Atkinson, bahwa performa dan tingkat kesulitan itu hurufnya seperti U kebalik.
Jadi, seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, tingkat kesulitan dan performa itu seperti huruf U kebalik atau seperti gunung, kurvanya belok gitu ya. Artinya, ketika teman-teman menetapkan tingkat kesulitan yang mudah, maka performanya rendah. Tapi ketika tingkat kesulitannya yang medium atau yang moderate, maka performanya itu tinggi. Tapi ketika meningkatkan tingkat kesulitannya menjadi sulit, maka performanya menjadi rendah. Itu mungkin yang di benak teman-teman. Nah, terus apa yang menyebabkan akhirnya berbeda antara versinya Atkinson ini dengan versinya si Locke. Ini versinya Locke. Apa yang menyebabkan kok ini bisa bentuknya seperti gunung, di mana tingkat kesulitan yang tinggi malah performanya rendah, tapi yang ini tingkat kesulitan tinggi, performanya tinggi. Di sini Locke menambahkan bahwa tingkat kesulitan yang tinggi itu akan mendorong usaha yang tinggi jika komitmen yang dipunyai oleh teman-teman itu juga tinggi. Jadi di sini ada satu aspek penting lain, tidak hanya tingkat kesulitan dan usaha, tapi butuh komitmen. Jadi ketika misalkan di contoh ini, saya ingin lulus kuliah 3,5 tahun dengan IPK cum laude. Oke, kalau ada komitmen yang tinggi setara dengan tingkat kesulitannya, maka usaha teman-teman atau performa yang dikeluarkan oleh teman-teman itu juga akan tinggi. Berbeda kalau misalkan teman-teman menetapkan lulus kuliah 3 tahun dengan IPK cum laude, tapi komitmennya rendah, ogah-ogahan, nggak mau, pengennya main aja, ya maka itu kembali lagi, itu yang membuat akhirnya menjadi turun. Seperti itu, versinya Atkinson ini bisa dipakai. Gitu. Jadi di sini mungkin bisa menjelaskan bahwa ketika teman-teman menetapkan suatu tujuan, yang perlu dimiliki oleh teman-teman adalah komitmen. Seberapa penting tujuan itu, dan tadi ada intensitas, seberapa berdampak, kemudian bagaimana teman-teman mau usaha keras untuk mencapai tujuan itu. Komitmen, itu menjadi suatu yang penting. Ya. Nah, di sini ada satu cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk membantu buat tujuan. Ini cara yang mudah, cara yang biasa dilakukan, dan ini biasanya diberikan saran-saran oleh para konselor atau para psikolog terkait dengan goal setting, karena ini caranya bisa dilakukan oleh semua orang. Nama tekniknya adalah teknik SMART. Ini singkatan. S-nya itu adalah spesifik, artinya dalam penetapan tujuan, teman-teman tetapkan satu tujuan yang spesifik. Tadi kita sudah latihan ya, gimana cara membuat tujuan yang spesifik. Jangan yang ambigu, jangan yang abstrak. Spesifik ini konkret, sekonkret-konkretnya. Misalkan, saya ingin tadi mengerjakan 10 dari 15 soal PR kalkulus. Gitu. Jangan cuma saya ingin menyelesaikan PR kalkulus. Itu kurang spesifik. Sespesifik mungkin dalam penetapan tujuan. Kemudian, yang kedua, measurable atau dapat diukur. Kayak tadi, contohnya kembali lagi ke yang saya mengerjakan 10 dari 15. Itu kan dapat diukur ya, 10 item dari 15. Atau misalkan contohnya yang ingin bisa berkomunikasi dengan lebih baik, karena saya orangnya introvert, jadi kalau ketemu orang suka gugup. Ayo, gimana caranya itu membuat menjadi sesuatu yang diukur? Ya gampang. Dibuat hari ini, saya setidaknya harus bisa ngobrol sama satu orang. Gitu. Kalau misalkan masih susah dengan satu orang yang tidak dikenal, satu sahabat saya bisa berbicara tentang banyak hal. Misalkan, itu measurable, karena tahu jumlahnya satu orang, satu sahabat, dan apa yang dibicarakan, itu juga tahu. Gitu. Jadi, measurable ini bukan hanya sesuatu yang sifatnya ke technical, kayak misalkan tadi soal, atau yang bisa dihitung ya. Untuk komunikasi, kemudian kepercayaan diri, itu juga bisa dipakai measurable ini. Teman-teman tentukan sendiri, apa namanya, konkretnya itu seperti apa dengan konsep-konsep yang abstrak gitu. Ya tadi komunikasi, oh sehari ini ngobrol dengan satu orang. Besok kalau saya bisa lebih baik, saya bisa ngobrol dengan 2 orang. Nah, itu jadi lebih measurable, lebih dapat diukur gitu. Kemudian yang ketiga, acceptable. Ini sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai yang teman-teman miliki. Ini biasanya berhubungan juga dengan aspek yang keempat, yaitu yang realistis. Jadi ketika membuat suatu tujuan, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu tinggi yang tidak sesuai. Nggak apa-apa kalau membuat tingkat kesulitan yang tinggi, asalkan sesuaikan dengan kapasitas kemampuan diri. Misalkan, saya tadi misalkan contohnya yang komunikasi. Saya selama ini kalau di rumah, lalu sendirian. Saya nggak suka ketemu sama orang, saya nggak suka jalan-jalan harus ngobrol sama orang. Tapi saya punya keinginan untuk bisa ngobrol sama banyak orang, realistis. Setiap harinya saya latihannya ngobrol sama satu orang. Jangan tiba-tiba
saya ingin bisa bersahabat dengan 50 orang, itu menjadi sesuatu yang tidak realistis. Atau saya ingin bisa ngobrol di kelompok besar, kalau lagi kondangan itu saya ingin bisa ngobrol sama siapapun. Nah, itu nggak realistis. Berhubung dia tahu bahwa diri dia introvert dan dia senang menyendiri di rumah. Buatlah tujuan yang realistis. Kemudian yang terakhir itu time bound. Time bound ini artinya adalah deadline. Buatlah deadline untuk tujuanmu. Jadi ada batasan waktu di mana kamu nggak boleh ngelewatin batasan waktu itu. Misalkan, kita kembali lagi ke contoh PR kalkulus tadi ya. Saya mau mengerjakan 10 dari 15 soal PR kalkulus. Dia tahu kalkulusnya itu akan dia akan kuliah kalkulus lagi minggu depan hari Selasa. Maka dia menetapkan deadline untuk dirinya, maksimal hari Minggu saya sudah selesai. Nah, itu time bound. Jadi ada batasan waktunya. Ada tahu dia kira-kira ini mau diselesaikannya kapan. Gitu. Jadi ada spesifik, measurable, dapat diukur, acceptable sesuai dengan prinsip atau value yang ada di diri sendiri, kemudian realistis, dan yang terakhir adalah time bound. Gitu. Jadi ada deadline yang ditetapkan kepada diri sendiri. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini saya mau memberikan studi kasus kepada teman-teman. Di sini kita nanti coba sama-sama ya, kasih smart buat si Dodi. Ini studi kasusnya. Dia usianya 22 tahun, kemudian mahasiswa semester 8 yang berkuliah di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Ia mahasiswa yang cerdas, terbukti dari IPK-nya di atas 3, tetapi saat pengerjaan skripsi ia bermalas-malasan. Ia mulai mengerjakan di bulan Januari dan batas akhir penyerahan itu bulan Agustus. Dari kampus menyuruh pokoknya terakhir untuk semester ini itu bulan Agustus untuk skripsi. Saat ini sudah memasuki awal bulan Maret, namun Dodi masih menulis pada bab 1. Dosen pembimbing pun selalu meminta Dodi untuk mengatur jadwalnya dan menyerahkan laporan setiap bulannya. Nah, kita sama-sama yuk bantu Dodi untuk membuatkan smartnya. Smart untuk Dodi. Nah, teman-teman bisa klik link yang berikutnya. Link yang ada tulisan up.slide.do itu ada di chat. Mas Rizky boleh minta bantu di paste lagi kalau misalkan sudah terpendam dengan chat-chat yang lain. Sebentar, saya coba buka lagi ya. Nah, nanti teman-teman di dalam itu akan ada beberapa poll. Di sini ada pertanyaan pertama terkait dengan Dodi itu. Dodi mengetahui setelah telatnya dia harus mengumpulkan skripsi yang sudah selesai di bulan Agustus. Kalau menurut teman-teman itu dikasih multiple choice atau pilihan ganda, kira-kira ketika dia sudah menuliskan tujuan ini itu masuk ke dalam spesifik, measurable atau dapat diukur, acceptable, realistis, atau time bound. Silakan teman-teman diklik. Silakan lihat di chat, sudah di-share. Di sini teman-teman coba tuliskan saja jawabannya. Jawabannya tidak akan keluar sampai mungkin saya kasih waktu 1 menit. Nanti setelah 1 menit saya tunjukkan jawaban dari teman-teman. Baru nanti semuanya akan keluar nih dalam bentuk persentase. Oke. Sudah dijawab ya. Coba saya buka sekarang jawabannya ya. Oke, baik. Wah. Oke, banyak yang menjawab ini menjadi time bound, banyak yang menjawab ini spesifik, realistis, measurable. Oh, naik nih yang time bound. Berarti ada yang menjawab lagi time bound ya. Oke, time bound, spesifiknya naik lagi persentasenya. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, teman-teman yang menjawab ini time bound itu betul ya. Dan teman-teman yang menjawab ini sebagai sesuatu yang realistis itu juga betul. Sesuatu yang spesifik itu juga betul. Nah, untuk realistis ini juga betul karena
Dodi tahu dengan kemampuannya sendiri gitu. Measurable juga, tapi measurable ini masih kurang terlihat di sini karena ini sebenarnya lebih ke arah time bound dan spesifiknya. Karena Dodi tahu setelah telatnya dia harus mengumpulkan skripsi yang sudah selesai. Skripsi nggak cuma skripsi aja, tapi skripsi yang sudah selesai. Itu time boundnya di apa? Di bulan Agustus. Jadi time bound dan spesifik. Begitu ya. Sekarang yang berikutnya. Oke. Oke, sekarang yang berikutnya, meluangkan waktu 1 jam per hari untuk mengerjakan bab 1 dan menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Kira-kira menurut teman-teman, ini jawabannya bisa lebih dari satu ya. Teman-teman bisa ngeklik mungkin jawabannya time bound dan acceptable mungkin atau specific dan measurable. Itu teman-teman bisa jawab lebih dari satu. Kira-kira ini jawabannya apa? Saya Maaf coba Mas, tunggu. ketinggalan. Iya, ya tidak apa-apa. Langsung dibuka aja linknya. Kemudian silakan dicoba untuk dijawab. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Kirim linknya lagi Mas. Nggak ada. Di chat. Siap. Tinggal di chat aja, dibuka di chat. Oke, sekarang kita coba tunjukkan ya. Kira-kira jawabannya apa? Wow, banyak yang spesifik. Ya. Oke, banyak juga yang menjawab ini sebagai sesuatu yang time bound. Ada lagi yang mau coba menjawab? Ini masih naik turun nih, berarti masih ada yang berusaha mencoba menjawab ya. Mas Rizky, kelihatan kan share screen saya di bagian ini? Terlihat Mas Lukman. Baik, terima kasih. Oke, kebanyakan menjawabnya di spesifik ya. Ini spesifik betul, cuman yang mau saya tekankan di sini adalah sebenarnya di measurable. Ini sesuatu yang bisa diukur. Karena dia membuat ukuran untuk dirinya sendiri. Meluangkan waktu 1 jam. Itu malah jawaban yang paling dikit ya. Tapi sebenarnya spesifik juga betul. Kalau teman-teman ini menjawab time bound juga betul. Karena menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Realistis juga betul. Acceptable juga. Ini semuanya betul sebenarnya. Nggak ada jawaban yang salah. Cuman yang mau saya tekankan di sini adalah ketika pembuatan goal, itu butuh sespesifik ini dan butuh bisa diukur seperti ini. Jadi teman-teman bisa lebih tenang dalam mengerjakan misalkan lagi mengerjakan skripsi ya, lebih tenang dalam mengerjakan skripsi gitu. Karena oh ya, saya jatah hari ini untuk kerjain skripsi 1 jam aja. Setelah 1 jam, saya udah lepas tuh beban pikiran, nggak usah dibawa sampai tidur. Tapi besoknya lagi, saya ngerjain 1 jam lagi. Jadi selalu ada progres, selalu ada kemajuan. Dibandingkan kayak nggak buat tujuan, hari ini ngebut 10 jam gitu, terus capean, kemudian seminggu kemudian sama sekali nggak ngerjain lagi. Itu membuat beban pikiran. Walaupun sebenarnya mungkin hasilnya sama, tapi dengan melakukan seperti ini beban pikirannya menjadi lebih rendah gitu. Jadi nggak gampang stres. Ya, terima kasih. Kemudian sekarang yang pertanyaan terakhir. Oke, dari pilihan pernyataan di bawah, manakah yang tidak realistis bagi Dodi? Ingat ya, Dodi itu adalah mahasiswa cerdas dengan IPK cum laude, tapi dia anaknya malas. Di antara 3 pilihan ini, mana yang tidak realistis? Teman-teman cuma bisa pilih satu, silakan coba dijawab. Oke, saya tunggu 1 menit ya untuk menjawabnya. Apakah saya yang menargetkan 2 bab selesai dalam waktu 1 bulan? Saya akan menyelesaikan bab 1 sampai 5 selama 2 hari, atau saya akan mengerjakan laporan skripsi selama 4 jam per hari dengan waktu istirahat selama 30 menit.
Kira-kira yang mana? Oke. Saya coba show results-nya ya. Ya, oke. 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 Masih naik turun, berarti masih coba dijawab. Oke. Ya, betul sekali, yang jawabannya yang tepat adalah yang paling atas. Yaitu saya akan menyelesaikan bab 1 sampai 5 selama 2 hari. Sepintar-pintarnya orang untuk bisa mengerjakan bab 1 sampai 5 selama 2 hari dengan hasil yang maksimal itu nggak bisa ya. Ini bab 1 sampai 5 itu paling kalaupun jadi bolong-bolong jelek hasilnya begitu. Tapi kalau yang bawah itu masih realistis buat Dodi ataupun yang ketiga. Saya akan menargetkan 2 bab, jadi dia tidak muluk-muluk sampai 5 bab. 2 bab selesai dalam waktu 1 bulan. Gitu. 2 bab itu kan berarti bab 1 tentang latar belakang, kalau bab 2 mungkin tentang landasan teori, kemudian dia bisa membuat itu secara lengkap, secara rapi. Itu masih realistis bagi Dodi. Tapi kalau untuk yang ketiga juga sama. Laporan skripsi selama 4 jam per hari dengan waktu istirahat selama 30 menit. Jadi ada jeda istirahatnya di antara waktu 4 jam itu. Gitu. Jadi benar yang paling tidak realistis untuk Dodi saat ini adalah yang paling atas. Saya akan menyelesaikan bab 1 sampai 5 selama 2 hari. Nah, ini menjadi catatan buat teman-teman ketika teman-teman menetapkan tujuan, buatlah tujuan serealistis mungkin sesuai dengan kapasitas kemampuan diri. Lihat kembali ke dalam diri sesuai dengan pembahasan yang 2 minggu lalu ya tentang self concept, konsep diri, identitas diri. Teman-teman tuh orangnya seperti apa sih? Gitu. Kalau saya kan pernah membahas tentang diri saya itu orangnya kalau ngerjain tugas 1 jam aja pokoknya per hari. Habis itu saya harus istirahat atau saya bermain atau semacamnya. Itu saya. Tapi saya senang dengan hal itu karena saya bisa mengatur jadwal buat diri saya sendiri. Nah, teman-teman seperti apa? Teman-teman yang atur sendiri. Nah, yang realistisnya juga seperti apa? Gitu. Ya, saya kembalikan lagi. Teman-teman, terima kasih sekali sudah mau menjawab di Slido ini. Sekarang kita kembali lagi ke materinya. Nah, itu tadi SMART ya, tentang SMART untuk Dodi. Sekarang kita lanjut. Kita membahas tentang yang kedua, yaitu time management. Tadi kalau nggak salah di kendala yang teman-teman tulis, itu ada salah satunya adalah membuang-buang waktu atau waktunya di wasted gitu, dibuang-buang begitu ya. Nah, ini masuk ke dalam time management ini. Sebentar. Oke. Masuk ke dalam time management. Karena goal setting, penetapan tujuan tidak lepas dari time management, dari manajemen waktu. Nah, time management sendiri itu berkorelasi dengan prioritas, skala prioritas. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat ini, tapi jika belum, saya akan mencoba menjelaskan. Di priority matrix ini, ada beberapa kegiatan yang masuk ke dalam kolom mendesak, kolom tidak mendesak, kolom penting, dan kolom tidak penting. Kalau teman-teman lihat yang mendesak itu ke bawah, di kolom pertama yang kuning, warna kuning ini, itu mendesak penting. Itu jadi sesuatu yang segera harus saat ini, karena mendesak itu waktunya singkat ya, waktunya deadline-nya bentar lagi. Tapi penting, itu menjadi penting buat teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan di kolom pertama ini? Segera, lakukan segera. Tetapkan prioritas untuk beberapa hal. Kalau ini penting dan mendesak, lakukan segera. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak mendesak tapi penting, jadwalkan. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya mendesak sekali, misalkan harus besok atau nanti gitu. Misalkan masih kayak contohnya kayak si Dodi, dia mengerjakan skripsi tapi pengumpulannya masih nanti di Agustus. Dia itu tidak mendesak dalam artian masih ada waktu untuk mengerjakan, tapi itu menjadi penting untuk lulusan dia, maka jadwalkan. Nah, kemudian yang ketiga, yang di bawah mendesak dan di baris tidak penting, mendesak dan tidak penting. Jadi ini sesuatu yang mendesak, tapi itu nggak penting bagi teman-teman, maka delegasikan, minta tolong kepada orang untuk melakukannya. Gitu. Misalkan contohnya, ketika teman-teman lagi nyetir mobil di tol, kemudian teman-teman merasa bannya bocor gitu. Bannya bocor, kemudian harus ke samping, kemudian
ya udah teman-teman nggak ada situasi yang mendesak harus ikut konferensi atau apa, jadi teman-teman hanya diam di situ. Nah ini mendesak gitu, tapi situasi ini tuh nggak penting gitu, jadi teman-teman bisa coba telepon ke teman buat minta tolong datengin apa sih reparasi untuk datang betulin mobilnya begitu. Nah kemudian yang keempat, di bagian yang tidak mendesak dan tidak penting, ini udah nggak mendesak, nggak penting pula gitu. Nah kalau yang ini hiraukan, jadi misalkan contohnya bermain game. Kalau menurut teman-teman bermain game di masa-masa lagi pengerjaan skripsi, ini tergantung value masing-masing ya. Tapi ketika misalkan dosen sudah meminta untuk mengumpulkan skripsi, kemudian tapi teman-teman malah memutuskan untuk bermain game, maka itu bermain game itu menjadi tidak mendesak dan tidak penting gitu. Kecuali teman-teman adalah seorang atlet e-sport yang memang harus bermain, itu beda lagi nanti value-nya, itu bisa pindah, bisa jadi itu penting dan mendesak gitu. Setiap orang punya value-nya masing-masing, makanya priority matrix ini itu tergantung value atau prinsip yang dimiliki oleh orang masing-masing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi teman-teman yang tetapkan sendiri prioritasnya gitu. Nah kembali lagi ke Dodi, kita kembali lagi ya, ini contoh kita pakai Dodi. Ini saya mohon maaf kalau misalkan di sini ada yang namanya Dodi, semoga tidak ada yang namanya Dodi ya. Oke, kembali lagi ke Dodi. Di Dodi silakan gunakan chat yang berikutnya, link yang berikutnya. Yang ini ya. Ya sudah saya kirimkan di chat. Teman-teman boleh klik linknya www.menti.com/1BYZHEIR1. Coba saya share screen sebentar. Share. Oke, udah ada yang jawab nih ya. Udah ada yang jawab nih. Dosen Dodi meminta bab 1 dikumpulkan esok hari. Oke, ada yang jawab ini penting mendesak, ada yang jawab ini penting tak mendesak. Ada lagi yang mau jawab? Penting mendesak? Ya, semakin banyak. Semakin banyak yang penting mendesak, semakin terdorong yang penting tak mendesak ya. Oke. Oke. Baik, ada lagi mau yang coba jawab? Nah, benar banget. Ini penting dan mendesak. Tapi bukan berarti yang penting tak mendesak ini menjadi sesuatu yang bisa saya katakan salah, enggak. Mungkin value-nya berbeda gitu. Tapi ketika ini mendesaknya karena satu hari ya, karena besoknya sudah harus minta dikumpulkan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang value, satu hari mah belum mendesak buat saya. Kalau mendesak tuh menurut saya kalau udah tinggal 1 jam, maka itu menjadi tak mendesak buat dia, begitu. Jadi setiap orang punya value yang berbeda gitu. Saya tidak menekankan bahwa ini benar itu salah, enggak. Tapi ketika teman-teman ini tahu bahwa ini penting dan mendesak, berarti jangan prioritaskan yang lain. Prioritaskan yang ini dulu. Prioritaskan yang penting dan mendesak. Itu yang prioritas pertama, karena harus segera dilakukan. Begitu. Oke, sekarang teman-teman coba saya share lagi sebentar. Bentar ya teman-teman. Oke, sekarang yang berikutnya. Udah muncul ya yang berikutnya ya. Masih delay yang sama, itu seharusnya di teman-teman udah ganti. Belum tampil. Sebentar. Share. Oke, di masa pengerjaan skripsi, Dodi ingin membeli sepatu baru untuk jalan-jalan keluar kota. Oke, ini saya nggak tahu ya berapa orang yang menjawab, tapi tadi 100% ya, tidak penting dan tidak mendesak. Ternyata ada yang jawab penting tak mendesak. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab?
Oke, menarik nih. Ada yang menjawab tidak penting dan mendesak juga. Sekali lagi, mendesak itu sesuatu yang sifatnya deadline-nya deket gitu. Deadline-nya sebentar lagi, harus diselesaikan segera gitu. Oke, boleh. Ini rata nih. Yang tidak penting dan tidak mendesak sama dengan penting dan tak mendesak. Boleh kita share ya. Boleh teman-teman boleh tulis di chat atau mungkin tulis di chat atau misalkan boleh ngobrol di sini, dibuka audionya. Teman-teman yang jawab penting tak mendesak, alasannya kenapa? Ya, silakan. Halo. Oke. Saya kira mau menjawab, tidak ya? Oke, saya lihat di chat. Oke. Boleh tahu kenapa jawabannya penting tak mendesak? Boleh ditulis di chat kira-kira alasannya kenapa di balik itu. Penting tak mendesak semakin meningkat nih. Oke. Kalau ada yang jawab juga penting dan mendesak gitu ya, tidak penting mendesak. Oke. Setiap orang punya value-nya sendiri masing-masing. Saya tidak bisa mengatakan ini benar atau salah, tapi kalau saya sendiri, saya menjawab ini sebagai tidak penting dan tidak mendesak. Karena si Dodi ini sudah diambang batas waktu kelulusan. Dalam artian dia sebentar lagi harus mengumpulkan skripsinya, kemudian dia fokus seharusnya dalam pengerjaan skripsinya. Skripsinya itu menjadi sesuatu yang penting buat dia. Jangan menurut saya untuk membeli sepatu baru untuk jalan-jalan keluar kota gitu ya. Itu menurut saya menjadi tidak penting dan tidak mendesak. Itu alasan reasoning saya kenapa kalau saya memilihnya tidak penting dan tidak mendesak. Kecuali misalkan case-nya adalah Dodi ingin membeli sepatu baru untuk untuk wisuda. Itu bisa menjadi sesuatu yang penting tapi tidak mendesak untuk saat ini. Nah, ya terima kasih Mbak Salma Mona. Karena menurut saya kalau cuma beli sepatu bisa dilakukan kapan saja dan menurut saya lebih penting mengerjakan skripsi daripada beli sepatu untuk jalan-jalan. Oke, jalan-jalan bisa dilakukan kapan saja, sedangkan skripsi sudah jelas-jelas itu mempertaruhkan kelulusan kuliah saya. Ya, itu kurang lebih alasannya sama dengan ini ya, dengan apa yang juga saya utarakan. Terima kasih sekali Mbak Salma. Mungkin tapi ada beberapa orang yang value-nya berbeda. Mungkin ada orang yang value-nya ya udah skripsi itu kedua, beli sepatu itu yang pertama. Nah, tapi kembali lagi sekali lagi karena ini kita ngomongin tentang goal setting untuk meningkatkan prestasi akademis dalam perkuliahan supaya teman-teman bisa lancar dalam kuliah, maka tetapkan kira-kira mana tujuan yang penting. Apakah beli sepatu atau menyelesaikan skripsi? Gitu. Ya, itu kembali lagi saya kembalikan kepada teman-teman seperti itu. Tapi seperti itu ya, ini contoh dari priority matrix, di mana teman-teman ketika kesulitan untuk memanage waktu, bisa melakukan namanya priority matrix. Jadi teman-teman itu bisa membuat tabel ini. Teman-teman bisa tulis di dalam A4, kemudian ditempelkan di dinding. Di setiap kolom ini dituliskan kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang mendesak dan penting. Jadi misalkan di yang segera ini, teman-teman kasih strip mengerjakan skripsi. Misalkan ada orang tua, misalkan ada orang lain yang sakit, orang lain yang penting buat diri teman-teman, mengurus orang lain yang sakit gitu. Itu menjadi mendesak dan penting. Tapi kalau misalkan waktunya kayak si Dodi ini yang kelulusannya masih di Agustus nanti itu menjadi belum terlalu mendesak tapi penting, maka dijadwalkan, tulis di bagian kolom itu begitu. Nah, kemudian ketika tidak penting, mendesak delegasikan, tidak penting dan tidak mendesak hiraukan. Ya, semoga membantu teman-teman nih. Sekarang melihat suatu kegiatan itu dicoba dilihat prioritasnya kemana. Nah, time management sendiri, kalau tadi teman-teman lihat kan ada yang terkait dengan terkait dengan jadwalkan, penting dan tidak mendesak, dijadwalkan. Tapi biasanya kendala teman-teman adalah
mengatur waktu, udah nih, udah set up waktu, udah membuat jadwal, tapi kok saya suka males ya, itu jatuhnya namanya ke prokrastinasi. Artinya adalah perilaku menunda-nunda tugas secara umum itu. Tapi secara spesifik beberapa teoris atau peneliti itu mengatakan perilaku menunda-nunda tugas untuk menghindari perasaan yang tidak nyaman atau untuk melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan yang lainnya. Nah, menurut salah satu peneliti, ada 3 aspek yang mendorong seseorang untuk melakukan prokrastinasi. Yang pertama adalah ketakutan akan kegagalan. Jadi karena dia tahu bahwa daripada saya tidak berhasil melakukan ini, udahlah mendingan saya tunda-tunda. Jadi saya tahu ini nggak akan selesai, begitu. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas yang nggak enjoy. Nah, teman-teman, ketika mengerjakan tugas yang nggak enjoy atau yang nggak disenangi kan biasanya males ya. Nah, ini juga salah satu aspek yang mendorong seorang prokrastinasi. Yang ketiga itu rasa malas. Itu wajar. Pada setiap orang itu ada yang namanya rasa malas. Nah, tapi gimana caranya untuk mengurangi rasa malas itu? Makanya yang sebelum-sebelumnya saya tekankan, buatlah SMART tadi. Buatlah goal setting tadi, spesifik, measurable, acceptable, realistis, dan time bound. Biasanya yang membuat seseorang malas juga karena dia terlalu set up the goal too high, terlalu tinggi. Jadi, udah capek duluan ngelihatnya. Gitu, bukan melihat ada tujuan-tujuan jangka pendeknya. Terus nggak bisa diukur. Kalau nggak measurable kan jadinya, aduh saya bingung nih mau ngerjain mulai dari mana, udah nggak usah dikerjain, jadinya malas kayak gitu. Nah, tidak hanya ini, peneliti yang lain itu juga melihat alasan dibalik prokrastinasi. Ada 5. Yang pertama adalah 1, takut untuk melakukan sesuatu, sama ya, sama sebelumnya tadi, fear of failure, takutan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, nothing or all. Biasanya ini adalah orang-orang yang perfectionism atau perfeksionis, atau orang-orang yang over committed, terlalu berkomitmen. Bukan terlalu berkomitmen, terlalu berkomitmennya di awal gitu. Jadi oke, saya pasti bisa mengerjakan ini. Akhirnya dalam waktu sehari itu dia langsung ngerjain 10 jam. Tapi besoknya dia udah kecapean terus malas, nunda-nunda. Udah kemarin kan udah 10 jam, jadi hari ini nggak usah. Terus dipertahankan sikap seperti itu sehingga dianya kelelahan. Itu nothing or all. Kalau perfectionism itu dia harus tahu bahwa ketika dia mau mengerjakan, dia harus punya waktu yang banyak, dia harus tahu dia harus punya sumber daya yang banyak, tapi kalau itu nggak ada, dia memilih untuk tidak mengerjakan. Begitu. Oh ya udah, saya kan nggak ada waktunya, udahlah, saya nggak mau kerjain daripada saya dapat nilai jelek gitu. Karena dia orangnya perfeksionis, dia harus dapat A. Kalau nggak dapat A, nggak mau sama sekali. Gitu. Kemudian yang ketiga, disorganized. Ini tipikal orang-orang yang kalau yang susah untuk menata waktu, susah untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatannya. Terlalu banyak yang ada di pikiran, tapi nggak bisa diorganisir. Harus ngerjain ini dulu, harus ngerjain itu dulu, habis A, B, habis B, C, habis C, D, itu dia nggak bisa. Gitu. Kemudian yang keempat, pleasure seekers. Ini adalah orang-orang yang malas untuk mengerjakan suatu tugas atau prokras atau menunda-nunda tugas karena dia tidak mau ada beban pikiran. Dia tidak mau ada tugas-tugas yang membuat dia menjadi tidak nyaman. Maka dia memilih sesuatu yang menyenangkan, gitu. Itu pelarian jatuhnya. Kemudian yang kelima adalah meragukan kemampuan dirinya sendiri atau self doubt. Jadi dia tahu bahwa aku bisa nggak ya sebenarnya ngerjain ini, aku bisa nggak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul terus sehingga akhirnya malah tidak dikerjakan. Seperti itu, meragukan kemampuan diri sendiri. Beda ya, nomor 1, kalau 1 itu fear, ketakutan, tapi dia jadi kayak khawatir akan masa depan gitu. Tapi sebenarnya mungkin dia percaya diri bisa ngerjain tugas. Tapi kalau yang kelima ini, dia bahkan tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan ketika misalkan contohnya yang nothing or all, yang perfectionism? Cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah cari middle ground, cari jalan tengah. Jadi ketika menetapkan tujuan, jangan yang terlalu tinggi, karena teman-teman tahu kalau teman-teman merasa diri adalah seorang yang perfeksionis, jangan cari tujuan yang terlalu terlalu tidak realistis. Serealistis mungkin, cari jalan tengah, gitu ya. Kemudian untuk yang disorganized, buat jadwal. Tadi, makanya untuk priority matrix itu sangat berguna buat orang-orang yang disorganized. Karena akhirnya dia tahu, oh ini yang penting buat saya,
yang ini yang saya jadwalkan, yang ini yang saya bisa delegasikan, dan yang kegiatan-kegiatan ini yang bisa saya hiraukan. Jadi dia tahu, oh berarti saya harus prioritaskan ini dulu gitu. Nah, kemudian untuk pleasure seekers, untuk orang-orang yang pleasure seekers itu dia harus menyadari bahwa dirinya itu jika melakukan itu terus-menerus akan ada yang namanya konsekuensi sosial. Ya, kalau misalkan ditunda-tunda terus kan akhirnya tugasnya tidak terselesaikan, maka ada konsekuensi buat dirinya. Setidaknya dia harus sadar dulu bahwa ada konsekuensi itu dan itu menjadi tidak nyaman. Kedua, dia bisa membuat tugas-tugas yang sifatnya kecil-kecil gitu. Jadi bikin tujuan jangka pendek. Misalkan tadi misalnya Dodi ya. Dodi ini seorang pleasure seekers. Dia akhirnya bermalas-malasan, prokras, menunda-nunda tugas bukan karena takut untuk melakukan sesuatu, bukan karena perfeksionisme, bukan karena disorganized, bukan, tapi karena dia pleasure seeker. Karena dia ngerasa bahwa ngerjain skripsi itu nggak nyaman buat saya, itu membuat saya beban pikiran. Udah mendingan saya makan, mendingan saya main keluar, mendingan saya main game gitu daripada saya membebani pikiran saya. Nah, yang bisa dilakukan adalah coba buat target jangka pendek. Jadi misalkan tadi kayak Dodi, misalkan jangka panjangnya lulus skripsi 5 bulan kemudian di bulan Agustus. Maka dia buat per minggu atau per hari bahkan. Hari ini saya ngerjain 30 menit, habis itu saya boleh main 1 jam. Misalkan seperti itu. Saya ngerjain lagi 30 menit, main lagi 1 jam. Jadi secara tidak sadar nanti, bukan secara tidak sadar ya, secara sadar dia tahu bahwa dia mengerjakan, tapi dia tidak terbebani. Gitu. Lama-lama tugasnya terselesaikan. Jadi buat tujuan jangka pendek. Nama tekniknya adalah Kodomoro. Begitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang takut untuk melakukan sesuatu, fear of failure atau yang self-doubt, ini kembali lagi sebenarnya permasalahannya adalah di diri sendiri. Bagaimana teman-teman melihat diri sendiri. Ini saya acukan kepada materi kita yang 2 minggu lalu, yang self-acceptance. Ingat, ketika teman-teman sudah self-acceptance, sudah menerima diri, sudah menerima diri apa adanya, tahu kekurangan diri dan kelebihan dan kelemahan diri, maka takut untuk melakukan sesuatu ini bisa dikurangi gitu. Karena tahu bahwa oh ya, saya memang orangnya malas. Saya terima itu, saya orangnya malas. Tapi apa yang bisa saya perbuat? Oh, ternyata kelebihan saya adalah saya ingat saya orangnya logis. Maka ketika saya menulis sesuatu itu biasanya saya nggak perlu nulis berkali-kali. Misalnya nulis hapus, tulis, hapus, tulis, hapus. Saya cukup tulis sekali, itu udah logis tulisan saya. Jadi gampang membuat skripsinya. Itu kelebihan saya, tapi kelemahan saya adalah misalkan saya malas. Tapi dia tahu itu, akhirnya dia tetap mau melakukan. Gitu. Jadi ingat self-acceptance. Itu ya. Jadi setiap ini tuh punya caranya masing-masing. Kenali diri lagi, kira-kira which one are you? Dirimu yang mana? Apakah yang takut untuk melakukan sesuatu, atau yang nothing or all, disorganized, pleasure seeker, atau yang meragukan kemampuan diri sendiri. Gitu. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Untuk pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada Mas Rizky selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Lukman yang sudah menyampaikan materinya yang sangat-sangat bermanfaat. Baik, ada dipersilakan untuk 3 pertanyaan. Silakan bisa mengangkat tangannya dengan reaksi jempol atau tepuk tangan, atau dengan mengisi di kolom chat.